Wali Songo itu kok kayaknya potret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanya. Pertanyaan yang sangat viral, pertanyaan yang legenda tentang masalah seorang wali yang kontradiktif, seorang ulama, bahasa sekarang apa? Apa bahasa sekarang? Apa itu kayak kalau Habib Abdul Bahar itu tokoh yang apa namanya? Nyentrik, bukan, terlalu aneh itu loh, pro kontra itu. Siti Jenar itu kalau nama aslinya adalah Syekh Abdul Jalil, ya Pak? Abdul Jalil. Siti Jenar itu maknanya adalah lemah abang, lemah abang. Banyak versi, ada yang mengatakan asalnya adalah hanya seekor cacing yang kena sabdo wangsit pengajian Sunan Bonang pada Sunan Kalijogo, akhirnya pas kena air kehidupan dia menjadi manusia. Itu tapi saya kira bukan. Yang jelas dia adalah pelaku spiritual sampai menamakan Siti Jenar lemah abang. Anda harus tahu nanti bedanya dengan Wali Songo apa. Menurut versi yang otentik, mendekati benar atau mungkin benar, sebenarnya namanya Abdul Jalil dan terkenal Siti Jenar karena dia menggunakan paham wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Allah. Siti Jenar itu ya lemah abang, bahwa manusia itu hanya lapisan tanah liat, tanah abang, tanah merah, selebihnya itu Allah. Ini yang menjadikan tidak nutut teke orang awam. Jadi selebihnya itu Allah. Roh itu bahaya, sehingga mulai Wali Songo bahaya. Dulu ada namanya Syekh Al-Halaj, terus siapa lagi itu Buya Al-Bustami kayaknya juga menggunakannya. Jadi walaupun mungkin benar, tapi kalau dikonsumsi orang awam ini akan bahayani, karena wahdatil wujud manunggaling kawula dengan Gusti berarti Siti Jenar hanya lapisan lemah abang, sing selebihnya adalah Allah. Makanya sama Wali Songo dikalah. Kalau Wali Songo itu bukan wihdah, bukan manunggaling kawula Gusti, tapi tetap takorrub. Allah ya pada ruang yang lain, maksudnya Allah tidak punya ruang, maksudnya kita hanya takorrub berada di pintu kedekatannya. Sak dikir-dikirnya, sak dikir-dikire, sak makrifat-makrifate, kita tetap sebagai makhluk yang mendekat. Itu ajaran Wali Songo. Ya tetap dengan syariat yang kuat, sholatnya ya sholat, terus semuanya tuntunan syariat dilakukan. Tidak langsung menyatu, bukan hanya hakikat, bukan hanya makrifat, menyatu. Ini yang menjadikan Siti Jenar oleh Wali Songo disuruh ngalah akan membahayakan tauhidnya orang awam. Kalau sampai Wali Songo ada versi yang pertama
dikalahkan untuk menyelamatkan tauhidnya orang awam. Jadi Siti Jenar artinya apa? Masyarakat lemah abang, yakni ekspresi dari kondisi manusia itu hanya tanah liat yang melapisi, selebihnya adalah Allah. Jadi manunggalin kabung. Terus sampai makamnya itu tidak jelas di mana-mananya, supaya apa? Oleh pengikutnya, oleh orang yang tidak nutut dengan tauhidnya tapi etok-etok jadi pengikut jadi Jenar, supaya tidak dikultuskan sampai tidak diarani pangeran. Dan nunggalin ono Gusti berarti makomnya malah makomnya pangeran, makomnya tuh Tuhan, sehingga makomnya Siti Jenar dihilangkan. Ada yang mengatakan di Jeporo, Jepara, utaranya kota. Saya pernah. Ada yang mengatakan pas di pengimaman Masjid Agung Demak, tapi tidak jelas semua. Beda dengan Wali Songo yang lain, makamnya jelas. Karena Wali Songo itu bukan mengaku pangeran, tapi hamba yang dekat dengan Allah. Sehingga saking dekatnya dia menjadi wali, tapi tetap hamba. Sehingga seandainya orang ke makamnya pun ziarah tidak sampai sana. Kalau Siti Jenar bukan Siti Jenar, bukan Abdul Jalil, tapi Allah. Ayo, ini kalau mati kan pasti ya orang Allah, repot. Ini menurut sepengetahuan saya. Ya. Bedanya pada prinsip Siti Jenar menyatu dengan Allah. Kalau kita para pengikut Wali Songo dekat dengan Allah, jadi tetap ada yang berbeda. Makhluk ya tetap makhluk, walaupun ruh jiwa ini juga dari Allah, nanti akan kembali pada Allah. Tetapi sangkan paraning dumadi dulu dari Allah suci, kita tuh dituntut terus suci, kembali kepada Sang Pencipta. Bahasanya Al-Quran, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tetap tuntut, tetapi sangkan para yang mati, fafiru ilallah, berlarilah menuju Allah terus. Ihdinas siratal mustaqim, meminta pertolongan untuk tetap berada di jalan Allah. Dohirnya jasadnya dituntun dengan syariat Nabi Muhammad, batinnya juga mengikuti thariqah dan hakikat yang dituntun oleh Nabi Muhammad. Jadi ada syariat dan ada thariqah. Syariat dengan thariqah itu sama. Maksudnya sama apa? Syariat itu juga bermakna jalan, syari' jalan, tapi jalan dohir menuju keselamatan, jalan dohir menuju ke jalannya Allah. Syari' jalannya Allah dengan sholat, zakat dan yang lain. Hablum minallah, hablum minannas, secara dohir yang dituntun dengan tatanan namanya syariat. Thariqah atau thariqah itu juga bermakna jalan. Thariqah juga bermakna jalan, tapi jalan batin, jalan spiritual supaya kita terus menuju Allah. Dengan zikir, wah. Ada yang zikir model hu itu ya Allah. Pertama, la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Terus dipotong supaya kita lebih dekat. Langsung ismudzat Allah. Supaya lebih dekat, dipotong dengan domirnya saja. Macam-macam. Bon, tetap kembali ke permasalahan bahwa Syekh Siti Jenar
dengan Wali Songo itu sekurun. Wali Songo itu tidak bareng, itu enggak, karena dia tahu ya Wali Songo itu enggak bareng. Wali Songo itu banyak periode, minimal 3 periode. Ada periode awal golongannya Syekh Subakir, terus Syekh Jumadil Kubro, terus Syekh Maulana Malik Ibrahim dan yang lain. Terus Syekh Subakir selesai nakluk nih tanah Jawa, nakluk nih Indonesia, numbali tanah Jawa, ngalah ke demit itu, demitnya takluk semua, dibantu kalian Raden Ismoyo alias Mbah Semar. Saiki terkenal jenenge Perjanjian Syekh Subakir. Alias apa itu sih viral itu? Apa itu? Jadi nagih janji itu loh. Sangat deh. Apa itu? Kemungkinan ya ke situ. Jadi Syekh Subakir dulu itu datang tanah Jawa ini masih tempatnya demit, tempatnya makhluk halus ganas. Akhirnya ditaklukke bersama dengan bantuan Mbah Semar, dipatoki tanah Jawa pas udele, pas pusatnya tanah Jawa dengan doa dan raja tek paku tanah Jawa di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Saya sering ke sana. Ada pakunya, sak besar ini, jadi sak besar cagak ini. Sak besar pakunya tanah Jawa besar gitu kalau dengan cagak. Tapi diisi doa dan asma oleh sebagai sak besar cagak itu pas itu di pusarnya tanah Jawa di Gunung Tidar Magelang. Saya nanti juga persis. Kenapa? Magelang dan Gunung Tidar itu diameter antara Banyuwangi ujung timur tanah Jawa dengan Banten ujung barat tanah Jawa. Terus selatan, laut selatan, utara Pantura, persis. Udele ya pas naik Gunung Tidar, pusatnya apa? Lah, setelah Syekh Subakir selesai jalan ke tugas sebagai penakluk, yang lain bertugas untuk dakwah, strategi dengan para raja-raja waktu itu. Syekh Subakir ada yang mengatakan kembali lagi ke negaranya asal Timur Tengah, ada yang mengatakan Syekh Subakir wafat dan dimakamkan, juga banyak lagi makamnya di Blitar. Kalau mau ada itu makamnya, tapi ada yang mengatakan hanya petilasan tempat sujudnya Syekh Subakir, dan petilasannya ada di Gunung Tidar, persis dekat bumi itu makamnya Syekh Subakir. Ada yang mengatakan kembali di negaranya sana. Kemudian Wali Songo berkurang, diganti Wali Songo periode kedua, jumlah Sunan Ampel, mungkin Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus dan sebagainya. Terakhir kurang lagi diganti pada Wali Songo periode terakhir, jumlah Sunan Kalijogo. Terakhir jumlah Raden Fatah, Sunan Kota, penguasaan Demak Bintoro, Sultan pertama Islam di tanah Jawa itu Wali Songo terakhir, namanya Sunan Kota. Wes Wali Songo periode akhir sudah Islam menyebar, ternyata Portugis datang. Mulai Eropa datang menyerang, der. Itu sudah era Fatahillah Paletehan. Setelah Gunung Jati sudah mulai berdatangan Eropa Portugis sampai Inggris, akhirnya Belanda. Itu sudah para ulama itu. Para ulama. Kalau sudah Belanda itu sudah para ulama. Jumlahnya ulama Raden Abdul Hamid, terkenal dengan Pangeran Diponegoro. Terus membunjul. Perjuangannya bukan dakwah saja, sudah mulai memperjuangkan kemerdekaan. Sampai terakhir jumlahnya Mbak Hasyim Asy'ari, pendiri NU,
pas itu genting-gentingnya menjelang kemerdekaan sampai 45 merdeka, kemudian Mbak Hasim wafat, wis Belanda hilang, terus Jepang hilang, lantas komunis itu sudah kemarin. Mungkin mbahmu wis menang komunis, sampai tinggal enak, jalur kiriman, ngopi, terus marung, siapa itu? Mbak Firda. Bahaya ini. Sekarang paku bumi Indonesia Subagir itu katanya sudah hampir goyang itu, asma'e wis mentek itu. Apa sih yang nagih janji di lebaran itu? Apa? Sabdo Palun, lah itu ya itu Sabdo Palun nagih janji itu. Padahal Subagir sudah meninggal, asma'e wis mulai kurang. Ya nunggu Farhan Barangi sing gak dinasmai mana. Lek Farhan tak kuat, metu kabeh itu men. Wah, ya sadaqallahul azim. Nek iya iki wit opo. Allah berjakum rasul usikum fi alaihi sepo mati ulama-ulama wis wafat kabeh karek awak dhewe cilik-cilik. Kudu tirakat ya. Senin Kemis, Daud, merawat dan sebagainya. Insya Allah. Ojo nakal-nakal, jangan seneng langgar. Ini Sabdo Palun nagih janji Asma'e Subagir wis mulai mundur. Iya supaya gempa di mana-mana, bencana di mana-mana, khawatir kabeh keder, semuanya goyang. Kenapa kembali jadeng Syekh Subagir aslinya adalah siapa tadi? Syabdul Jalil, memiliki ajaran wujud. Bedanya apa? Kalau Syekh Subagir wihdah menyatu, kalau ajaran Wali Songo taqarrub, mendekat pada pintu rahmat Allah. Tetap sak makrifat Wali Songo tetap taqarrub, dekat dengan Allah. Sehingga ada cinta mahabbah, ada syauq. Sama intinya kepada cinta mahabbah, rindu kepada Allah, tapi tidak sampai menyatu, terus mendekat dengan khayalat makrifat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.